Lebih penting followers atau views? Nah, ini kadang menjadi dilema ya, apalagi buat kamu yang saat ini banyak menggunakan TikTok. TikTok ini berbeda ya dengan platform-platform sebelumnya ya. Bahkan platform sebelumnya itu sampai hampir mengikuti mirip-mirip TikTok seperti Instagram. Instagram sekarang juga nggak terlalu terpaku dengan followers. Followers mungkin boleh cuma ratusan, tapi reelsnya itu ratusan ribu. Begitu juga dengan TikTok ya. Mungkin followersnya hanya ribuan, tapi wah, kontennya ada yang jutaan, ratusan ribu. Itu menandakan bukti bahwa sekarang ya, performa konten ya, salah satunya views itu lebih penting daripada followers. Sebaliknya, percuma followersnya sudah banyak ya, wah ratusan ribu, tapi kok performanya kok gini ya, hanya seribuan atau mungkin 5.000 ya, sekitar segitu. Nah, itu jadi tanda tanya yang sebenarnya jadi refleksi harusnya bahwa sekarang itu patokannya bukan followers ya, tapi views. Dan bagaimana cara membuat views itu bisa meningkat gitu ya, dari awalnya sekitar ribuan jadi puluhan ribu atau ratusan ribu. Kuncinya ada di beberapa ini. Pertama, yang namanya watch time ya. Watch time-nya seberapa lama ya. Kemudian yang kedua adalah total play time. Dan yang ketiga adalah engagement. Engagement ini gabungan dari like, comment, share, save. Dan yang keempat juga termasuk retention rate. Nah, kalau ini saya coba kasih contoh ya, retention rate. Nah, semakin curam ya, itu semakin jelek karena orang langsung wah banyak yang skip gitu. Tapi gimana caranya ya? Nggak mungkin lurus gitu sih, karena pasti ada aja yang skip. Tapi gimana cara kita meminimalisir ya orang yang skip? Dengan cara apa? Melihat tuh grafiknya sebisa mungkin landai. Jadi nggak terlalu, kalau ibarat jurang itu nggak gitu kan, tapi seret. Nah, landai atau mungkin bukan jurang ya, pantai. Nah, pantai yang aman itu kan nggak, bibir pantai nggak gitu kan, curam banget gitu, tapi serut, nah landai gitu ya. Jadi ujungnya tetap pasti nurun. Jadi cara bacanya tuh nggak mungkin naik ya, tapi pasti turun. Cuman bagaimana turunnya itu nggak kayak curam jeblok gitu lah, tapi serut gitu ya. Pasti turun, tenang aja, pasti turun. Jadi kita juga pernah ngecek ya, wah ini paling bagus nih, setelah dicek retention rate-nya tetap turun, cuman masih ada yang seret. Nah, ujungnya tetap turun. Nah, seret, tapi nggak seret gitu lah. Nggak curam jeblok dar gitu, enggak ya. Jadi masih landai lah. Jadi kalau pesawat landing itu kan mulus ya. Nah, kayak gitu. Ujungnya tetap turun, pesawatnya tetap ke darat, tapi ya nggak ini darat gitu ya. Terus ini pesawat nggak boom gitu, enggak, tapi kan serut dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi itu cara melihat retention rate. Dan itu nanti akan ketahuan tuh ya, mana yang menjadi flop gitu. Oh, ini flopnya di bagian hook karena baru detik awal ya, 2-3 detik awal pertama langsung turun jeblok gitu kan. Ada juga yang di tengah-tengah, wah ini awalnya landai nih, lumayan nih, tapi begitu tengah-tengah langsung jeblok. Nah, berarti di tengah-tengahnya tuh bisa jadi membosankan. Makanya itu jadi refleksi ya, atau evaluasi, oh ternyata kita di tengah-tengah itu membosankan. Itu salah satu cara kita membaca data. Dan jadi apa ya, kalau kita lihat ya benar bahwa views sangat-sangat followers itu udah kurang relevan ya. Sekarang lebih cocoknya itu views. Dan views baru dipengaruhi faktor tadi ya, ada watch time, ada tadi retention rate, total play time, dan lain sebagainya, termasuk engagement. Makanya kalau engagement ya itu salah satu triknya. Nah, ini aku kasih tahu juga ya, kita membuat video yang ambigu atau mungkin yang menggantung atau yang tidak ada jawabannya, supaya apa? Supaya mereka yang jawab. Nah, itu juga salah satu triknya. Jadi ketika TikTok melihat, wah ini engage-nya lumayan nih, atau bagus nih, dinaikkan. Wah bagus nih, dinaikkan lagi. Yang awalnya satu industri, lama-lama orang secara umum gitu kan. Awalnya hanya Jakarta, lingkupnya ke hampir semua Jawa. Kemudian hampir seluruh Indonesia tahu. Dari awalnya 200.000, 500.000, 2 juta, 5 juta, 10 juta, sampai 21 juta. Nah, itu salah satu bentuk dari views yang semakin naik karena ya indikator tadi. Jadi harus bisa melihat bagaimana performa konten ya, ketimbang hanya followers. Followers itu dampak gitu, itu nanti saja ya. Jadi followers itu kalau kita bilang itu seperti kita menilai laut. Nah, bayangkan ini laut gitu ya. Kalau kita mau menilai laut itu bersih
ya. Apakah hanya dari atasnya saja? Atas ini ibarat followers. Apakah hanya followersnya saja? Oh, ada sampah menggenang gitu ya. Kita lihat, oh ternyata mungkin memang ada sampah menggenang di permukaan air. Tapi begitu kita menyelam, oh bersih kok. Karang-karangnya masih sehat, ikannya masih banyak ya. Ada ikan hiu, ada ikan Nemo, ikan apa lagi? Ya ikan pari, ikan kerapu. Wow, banyak banget gitu ya. Cuman memang di atasnya aja. Nah, berarti ya udah kita ngurusin di atasnya saja. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita kira bersih gitu ya. Wah, lautnya dari permukaan itu nggak ada apa-apa. Tapi begitu masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam, wah ternyata karangnya rusak, ya, ikannya tinggal dikit, ya, kemudian ikannya ada yang mati, ada yang kena racun lah apa. Jadi, wah chaos gitu ya. Ada sampah-sampah, plastik-plastik di dalam. Jadi sampahnya itu nggak ngambang tapi di dalam. Nah itu salah satu kunci di mana, bukan kunci, bentuk ya, bentuk atau contoh di mana followersnya tinggi ya, tapi konten-kontennya ya kurang perform ya, atau mungkin ada juga yang ekstrimnya followersnya puluhan ribu, ratusan ribu, tapi kok yang likes cuma puluhan, kan nggak make sense ya. Paling nggak itu 1.000 lah gitu, atau mungkin ratusan lah, kok cuman puluhan atau bahkan belasan saja, itu kan sangat-sangat tidak make sense. Itu kelihatan belinya itu biasanya ya. Atau mungkin sebaliknya ya, kita lihat tadi followersnya kecil tapi wah udah bagus nih ya engage-nya. Ya tinggal mungkin ditingkatkan dari segi followers gitu ya. Ya udah, selama performanya udah bagus ya tinggal kita ngajak-ngajak aja ya. Ngajak gimana supaya mereka ingin gitu ya, ingin follow ya, tertarik buat follow. Nah, itu bagaimana kita membedakan followers dan views. Kalau kita balik ke pertanyaan awal, berarti followers sama views itu penting mana? Lebih penting views. Dan kalau kamu ingin tahu caranya ya, strateginya seperti apa untuk sosmed yang seperti itu, kamu bisa ngobrol dan konsultasi di nomor WhatsApp ini. Dan kalau kamu penasaran, silahkan subscribe juga ya channel Nakama Creative Lab. Kita akan sering sharing ilmu di situ ya, di channel ini. Dan sampai jumpa di video-video Nakama Creative Lab selanjutnya.